Terima kasih Bu, saya menghadap Ibu ingin mengkonsultasikan masalah pasien Tuan A dan meminta saran Ibu. Ya silakan, apakah ada masalah dengan pasien tersebut? Iya, pasien inisial A dengan diagnosa medis CA colon stadium 2 telah dirawat selama 1 hari serta telah diberikan tindakan reaksi usus dan akibat kemoterapi. Tindakan keperawatan yang telah diberikan yaitu terapi relaksasi nafas dalam, namun masalah nyeri yang dialami oleh Tuan A belum teratasi dan tidak ada perkembangan yang berarti. Maka dengan ini saya izin kepada Ibu untuk mengadakan ronde perawatan. Lalu apakah kamu sudah menyiapkan tim ronde dan siapakah yang akan kamu ajak untuk menjadi tim ronde keperawatan serta kapan pelaksanaannya? Sudah Bu, rencananya ronde akan diadakan besok dan saya mengajak perawat Rio serta mengundang Dr. Kafa, ahli gizi, kita Bu Santi dan bagian farmasi Mbak Zura. Baiklah, kalau memang sudah siap, silakan kamu lanjutkan dan bicarakan yang perlu dipersiapkan. Baik, terima kasih Bu, saya permisi dahulu. Ya, ini. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kondisi Bapak hari ini? Masih terasa nyeri, Bu. Ya Bu, Bapak masih sering mengeluh sakit dan belum ada perubahan semenjak dirawat di rumah sakit. Oh iya Mbak, karena keadaan Bapak yang belum banyak perubahan untuk menindaklanjuti masalah penyakit Bapak, maka saya berencana untuk mengadakan ronde perawatan. Ronde perawatan ini adalah suatu pemecahan masalah perawatan yang nantinya akan diberikan solusi oleh dokter ahli dan tim medis lainnya. Tujuan tindakan ronde perawatan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang masih dirasakan Bapak saat ini. Untuk itu, saya meminta persetujuan Bapak untuk mengadakan ronde perawatan besok pagi dan mohon Bapak untuk mengisi formulir persetujuan tindakan ronde perawatan. Iya, setuju. Oh, baiklah, terima kasih atas persetujuan Anda dan saya permisi dahulu ya Pak. Iya. Permisi. Listener, seperti yang sudah direncanakan, hari ini kita akan melakukan tahap ronde perawatan, di mana ya pasien yang akan kita pilih adalah Tuan A. Iya nurse, saya rasa memang bagus kalau Tuan A menjadi pasien di ronde kali ini. Maka dari itu, nanti tolong ya nurse untuk mengkaji lebih lanjut masalah yang ada pada Tuan A. Baik nurse. Permisi Bapak, di sini saya menurut Bapak pada hari ini bagaimana kabarnya? Wah, Bapak masih merasakan sakit nurse dan Bapak sulit untuk tidur. Terus kalau dikasih makan, makannya nggak dimakan. Baik, kalau gitu saya izinkan memeriksa dahulu ya. Ya, silakan. Nyerinya Bapaknya di bagian mana? Sering ngeluh nyeri itu di bagian perut, terus mual, terus ada gangguan tidur itu tadi sih. Tekanan darah Bapak 90/60 ya. Oh, iya. Untuk respirasinya 30 kali per menit. Baik, kalau begitu saya izin kembali dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Kami sudah melakukan pengajian terhadap Tuan A. Baik, bagaimana hasilnya? Ternyata masalah yang didapat pada Tuan A adalah mengalami nyeri hebat pada daerah sekitar perut, mual, gangguan sulit tidur, kurang nutrisi, cemas memikirkan penyakitnya, asites dan efusi pleura. Baik, apa yang akan kalian lakukan? Baik, tindakan yang akan kita lakukan adalah kami akan melakukan ronde validasi data bersama kolek ahli gizi, dokter, farmasi, dan ada perawat konselor langsung ke pasien. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan validasi data langsung ke pasiennya saja ya. Iya, baik. Kalau begitu permisi. Permisi Bu, selamat pagi. Selamat pagi.
sudah semua ya. Pertama, Assalamualaikum, selamat pagi Mas dan Mbak. Sesuai kontrak kita hari ini, kita akan mengadakan ronde keperawatan pada Tuan A pada jam 10. Yang akan melakukan ronde keperawatan adalah Nurse Rama sebagai perawat primer jam 10 depan. Diadakannya ronde keperawatan di pasien kamar 304 atas nama Tuan A, sebagaimana yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Pertama saya perkenalkan dulu, ini sebagai Nurse Rahma sebagai ketua tim di ruang ini, kemudian ada Nurse Lola sebagai perawat primer, ini ada Nurse Naila sebagai perawat asosiat, dan ada Dr. Clea, ada Bu Aini sebagai ahli gizi, ada Bu farmasinya Bu Nima, dan ada Bapak Oja sebagai Nurse Counselor. Baik, langsung saja silakan Nurse Lola untuk membacakan data pada Bapak A. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pasien dalam ronde keperawatan kita kali ini adalah Tuan A, usia 50 tahun. Pasien didiagnosis CA, Crohn stadium 2, telah dilakukan reseksi usus dan adjuvan kemoterapi. Pasien mengeluhkan nyeri hebat dan mual. Ia juga mengalami asites dan efisi pleura. Pasien membatasi makan dan minum karena merasa tidak nyaman. Masalah perawatan yang perlu dipertimbangkan adalah hipervoluminia, di mana tanda adanya kelebihan volume cairan dan adanya efusi pleura dan asites. Dan tekanan darah adalah 90/60, natrium rendah, albumin rendah, minum kurang, dan terdapat masalah defisit nutrisi. Pasien mengalami sindrom anoreksia kareksia. Sampai di sini ada yang mau ditambahkan, Lola? Ya, saya ingin menambahkan sekali lagi, dari hasil pengkajian BMI pasien 14D3, tekanan darah hari ini adalah 90/60, pernapasan 30 kali per menit, natrium 100 mg, albumin 2,8 gram. Cara pasien terpakai cairan infus NaCl 0,9%. Dari suhunya bagaimana? Suhunya 38 Celcius. Kami ingin memberi intervensi dengan diuretik untuk mengurangi asites, namun dikhawatirkan dehidrasi klinis semakin parah. Untuk masalah nutrisi, ahli gizi sudah memberikan TKTP. Kira-kira apa ada yang ditambahkan lagi? Baik, tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ditambahkan, kita langsung saja menuju ruangan pasien untuk memvalidasi data. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak, bagaimana keadaan hari ini? Saya masih merasa diri sebagai perut dan mual terus. Baik, kami akan melakukan ronde keperawatan. Sebelumnya perkenalkan, ini ada Nurse Rama sebagai perawat yang pada hari ini bertugas, kemudian ada Nurse Lola sebagai perawat primer, kemudian ada Nurse Naila sebagai perawat asosiat, ada Dr. Clea, ada Bu Aini sebagai ahli gizi, ada Bu Nima sebagai farmasi, ada Bapak Oja sebagai perawat konselor. Bagaimana perkembangan kondisi pasien, Sus? Baik, Nurse, pasien tetap merasakan nyeri pada bagian perut dan mual. Baik, saya izin memeriksa Bapak terlebih dahulu ya. Baik, untuk hasilnya ternyata benar Tuan A mengalami efusi pleura dan asites. Ada keluhan lagi, Pak? Tidak ada. Ini harus beberapa hari ini Bapak tidak mau makan dan minum. Baiklah Mbak, laporan kami terima. Nanti untuk berkelanjutannya kami informasikan kembali. Kami permisi dulu ya Pak, Bu. Ya. Permisi, mari. Terima kasih Bu. Ya, silakan duduk. Baik, jadi kita sudah sama-sama mengetahui keadaan pasien tersebut, bagaimana sebaiknya ada tambahan selain yang telah diungkapkan tadi. Kalau untuk selanjutnya, bagaimana dari ahli? Menurut saya, Tuan A perlu diberikan asupan TKBT seperti sayuran dan buah-buahan. Farmasi mungkin ada tambahan. Rekomendasi nutrisinya ditambahkan megastroacetat ya untuk
mengurangi edema di kulit. Sementara itu, KTA memberikan cairan NaCl 0,9%. Jadi, saya setuju dengan dokter, mungkin untuk jenis asupan albuminnya kapsul atau dengan infusi. Oh iya, berarti asupan albuminnya ini untuk menarik cairan dari ekstrak masuk ke dalam ya. Jadi kita disarankan memberikan terapi intravenous NaCl atau memberikan tambahan embrio. Baik, mungkin dari tambahan dari saya, setelah kandungan pasien telah normal, bisa diberikan diuretik untuk mengatasi episode pleura. Jika masih ada, bagaimana dok? Ya, betul ya, efeknya pernah tadi diberikan CO2, terutama jika SaO2-nya 95%. Oke, baiklah, kira-kira apakah ada tambahan lain? Untuk albuminnya diberikan transfusi saja agar peningkatannya lebih cepat. Baik, ada lagi? Baik, disimpulkan dari ahli gizi berikan asupan NADP, lebih banyak asupan sayur, buah segarnya. Kemudian dari farmasi direkomendasikan pemberian kolesterol asetat untuk meningkatkan asupan makan. Kemudian dari dokter diberikan asupan albumin untuk mengurangi edema di kulit. Baik, ada lagi? Tidak ada. Baiklah, sesuai hasil kita hari ini, saya akan menghitungkan intervensi yang dapat dilakukan kepada tuan A dalam memberikan CKBE, lebih banyak makan sayur dan buah, dan megasterol asetat untuk nutrisi. Untuk masalah cairannya, berikan transfusi albumin dan terapi cairan NaCl bersamaan. Jika pada cairan telah normal, dapat diberikan diuretik jika episode pleura masih ada. Kemudian berikan terapi oksigen pada pasien, terutama jika saturasi oksigennya kurang dari 95%. Apakah ada yang mengambil kesimpulan? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada, kita tutup saja untuk perawatan hari ini. Terima kasih kepada Dr. Gloria, kemudian ahli gizi Aini, farmasis Ibu Nikma, dan rekan perawat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.